pada pagi hari ini sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih terkait dengan bab iman kepada yang goib. Yang goib ini keberadaannya tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau mata johir kita, tetapi dia ada dan keadaan yang goib ini bisa dirasakan. Terkait dengan goib kepada hal iman ini, tentunya orang yang bisa merasakan atau mendapatkan makna yang goib ini adalah orang yang beriman pula, ya. Nah, oleh karena itu sebagai sambungan daripada hadis-hadis yang kita bacakan terdahulu, nah diantaranya hadis nomor 118, ya, dari Abu Hafsah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Ubadah bin Samit berkata kepada anaknya, "Hai anakku, kamu tidak akan dapat merasakan hakikat iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah menimpamu tidak mungkin luput darimu, dan apa yang telah luput darimu tidak mungkin menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ialah kolam, pena takdir. Lalu Allah berfirman, tulislah. Kolam bertanya, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ubadah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati di atas keyakinan selain ini, ia bukan termasuk golonganku. Masya Allah. Nah, jadi ini sambungan lagi, masih terkait iman kepada yang goib. Dalam hari ini yang goib di sini adalah takdir. Nah, jadi takdir ini goib, tidak dapat disentuh dengan tangan. Takdir ini tidak dapat dilihat bentuknya dalam bentuk apapun kecuali kejadiannya, ya. Kematian, rezeki, kekayaan, kemiskinan itu bentuknya nggak dapat dilihat, tapi dapat dilihat daripada kenyataannya, ya. Nah, jadi beriman kepada yang goib, terkait yang goib salah satu ini adalah takdir, ya, ketentuan Allah. Jadi kita wajib beriman kepada ketentuan Allah itu, ya, wajib beriman. Beriman di sini artinya bukan cuman percaya bahwa takdir itu daripada Allah, tapi hakikat dari iman kepada takdir ini adalah redho kepada takdir itu, ikhlas terhadap takdir itu, menerima takdir itu. Nah, bukan sekedar percaya. Rata-rata orang beriman tuh percaya semuanya kepada takdir Allah. Terjadi sesuatu menimpa diri dia, takdir Allah. Mendapat rezeki, dia takdir Allah, tahu. Tapi begitu ditimpa dengan musibah yang dia tidak suka, dia yakin juga memang bahwa itu daripada Allah, tapi dia tidak ridho. Nah, jadi nggak sampai di situ. Beriman kepada takdir Allah ini, di samping memang yang baik dan yang buruk itu datang daripada Allah, kita harus menerimanya, ridho. Nah, itu dia. Jadi tidak cukup hanya percaya saja, hanya beriman saja, harus redho, ya, harus menerima. Ya, makanya dari Abu Hafsah ini berkata, ya, pada anaknya, Ubadah bin Samir berkata kepada anaknya, hai anakku, kamu tidak akan dapat merasakan hakikat iman. Nah, merasakan hakikat iman. Jadi orang beriman itu percaya kepada takdir Allah. Tapi ketika dia tidak menerima takdir Allah itu, tidak redho terhadap takdir itu, maka dia tidak mencapai hakikat iman. Nah, jadi sesuatu itu ada hakikatnya, ya, sudah kita bahas semalam itu, ya. Likulli syai'in hakikoh. Tiap-tiap sesuatu ada hakikatnya. Ada iman, ada hakikat iman. Ada Islam, ada hakikat Islam. Ada sholat, ada hakikat sholat. Ada doa, ada hakikat doa.
ada puasa, ada hakikat puasa. Jadi hakikat itu intisarinya. Jadi orang-orang tasawuf ini beramal untuk mencapai hakikat dari amal itu. Hakikatnya, yang mau dicapai itu hakikatnya. Bukan sekedar amalnya, bukan sekedar ibadahnya, hakikatnya. Jadi takdir tadi bukan sekedar percaya saja, tapi hakikat yang mau dicapai. Jadi orang yang sudah mencapai hakikat iman itu meyakini bahwa apa yang telah menimpanya tidak mungkin luput daripadanya. Yakin dia itu. Dan apa yang telah luput daripadanya tidak mungkin menimpanya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam atau pena. Jadi di sini ada yang memang hadis-hadis mengenai makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu apa, memang ada beberapa perbedaan. Dalam hadis yang lain ada dikatakan makhluk yang pertama kali diciptakan itu atau ciptaan Allah yang pertama itu, ya, ciptaan Allah yang pertama itu adalah Nur Muhammad. Nah di sini yang pertama kali diciptakan itu adalah kolam atau pena takdir. Kolam itu kalau bahasa Arab pena artinya, ya kolam. Lalu Allah berfirman kepada kolam, tulislah. Kolam bertanya, wahai Tuanku, apa yang harus aku tulis? Dia Allah menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ubadah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mati di antara keyakinan, di atas keyakinan selain ini, ia bukan termasuk golonganku. Jadi ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan Allah itu Nur Muhammad, ya. Ada ditanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya kan, ma khalaqallahu, ya, awalu, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka Rasul menjawab, nur nabiyuka, nur nabimu. Ada yang menjawab makhluk yang pertama kali atau yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad, dan di sini dikatakan yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam, pena, untuk menuliskan takdir seluruh makhluk. Jadi bukan cuma manusia, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk seluruh hewan-hewan, ya, itu semua dituliskan takdirnya, ya. Sudah masing-masing punya takdir, dituliskan, ya, oleh kolam. Nah, barang siapa yang tidak duduk di atas keyakinan ini, maksudnya dia tidak ridho, ya, kepada takdir Allah itu, maka ia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Baik, kemudian pada hadis nomor 119 dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal darah. Wahai Tuhanku, sekarang ia berupa segumpal daging. Kemudian apabila Allah hendak menyelesaikan ciptaannya, malaikat bertanya, wahai Tuhanku, haruskah aku menulisnya sebagai laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezekinya, kapan ajalnya? Maka semua perkara itu ditetapkan di dalam perut ibunya, ya. Jadi Allah menugaskan seorang malaikat untuk urusan rahim. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sekarang ia berupa nutfah. Nutfah, ya. Jadi manusia itu pertama kali nutfah. Nutfah baru menjadi segumpal darah. Dari nutfah menjadi darah, kemudian menjadi daging. Ya. Ini proses-proses kejadian manusia di dalam rahim. Ya, dari nutfah, segumpal darah, menjadi segumpal daging, ya, baru dituliskan daripada seluruh takdir dia, bagaimana dia hidupnya, bagaimana dia rezekinya, bagaimana tentang
celaka atau bahagianya itu sudah ditulis di rahim ibunya. Kemudian dari Anas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pahala yang besar itu menyertai ujian yang besar pula. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya. Barang siapa redha, maka ia mendapat keridaannya, dan barang siapa benci, maka ia mendapat kemurkaannya. Hadis rawahu Tirmizi, dan ia berkata ini adalah hadis hasan dan gharib. Bab hadis tentang sabar dalam menghadapi cobaan nomor 2396. Nah, ya. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahwa kebaikan atau di sini disebut bahasanya pahala. Kalau saya mengatakan pahala ini pandanglah kepada satu manfaat ya. Jadi satu kebaikan. Sesungguhnya pahala atau kebaikan itu yang besar itu menyertai ujian yang besar. Jadi kalau kita dapat ujian yang besar sebenarnya itu mendapat kebaikan yang lebih besar daripada Allah. Makanya selalu bilang semakin tinggi pohon itu semakin tinggi pula cobaannya, semakin besar posisi kita semakin besar pula cobaannya. Nah itu dia. Jadi berbanding lurus itu antara besarnya pahala atau antara besarnya kebaikan yang diberikan Allah dengan ujian dan cobaan. Ya. Jadi kalau orang besar ya ujiannya besar. Ya. Orang terkenal ya ujiannya terkenal. Orang kecil ya ujiannya kecil. Ya. Jadi diberikan Allah kebaikan atau pahala sesuai dengan besar kecilnya ujian yang menyertai seorang hamba itu. Jadi kalau Allah itu pun mencintai satu kaum, Dia akan mengujinya. Barang siapa ridho maka ia mendapat keridhaan. Jadi kita ridho dengan ujian Allah itu, ridho dengan ujian Allah, ridho dengan takdir Allah itu, Allah pun ridho. Dan kalau dia benci terhadap ujian itu, benci terhadap takdir Allah itu, maka Allah pun akan murka kepada orang itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian dari hadis yang berikutnya nomor 121 dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah penyakit taun. Beliau memberitahuku bahwa itu adalah azab yang Allah timpakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Namun demikian Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Barang siapa di negeri tempat tinggalnya terjangkit wabah penyakit taun, lalu ia tetap tinggal di negerinya, itu dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah, serta meyakini wabah tidak akan ada sesuatu yang menimpanya kecuali yang telah ditetapkan Allah baginya, maka pasti ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis Sahih Bukhari, kitab hadis-hadis tentang para nabi nomor 3074. Jadi penyakit taun ini penyakit menular, wabah, ya, penyakit menular atau wabah, seperti kayak kita semalam ini corona, covid, ini termasuk taun, wabah. Jadi kalau orang terjangkit itu di satu negara itu, di satu tempat, di satu daerah, dia tidak keluar dari tempatnya, ya begitu ya. Dalam hadis yang lain, dia tidak keluar dari tempatnya, dia tetap di situ saja. Nah, itulah yang semalam itu karantina itu maksudnya ya. Dia tidak keluar dan dia ridho. Dan orang yang tidak terkena di luar dari wilayah itu tidak boleh masuk ke daerah itu supaya menghindari penyebaran. Itu sudah diatur di dalam Islam ya, bagaimana untuk agar manusia tidak mendatangkan keburukan yang lebih parah, yang lebih besar lagi dalam menghadapi terkait dengan masalah penyakit taun atau penyakit menular atau wabah menular. Orang yang sudah kena di lokasi itu tidak boleh keluar dari tempat itu, karena kalau dia keluar dia akan menyebarkan penyakitnya. Sementara orang yang di luar daripada daerah itu tidak boleh masuk ke daerah taun itu. Nanti dia khawatirkan disangsikan, orang itu pun akan terkena pula. Nah, ini sudah diatur dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Jadi kalau orang mati, misalnya ada di satu daerah ada penyakit taun, dia nggak keluar dari situ, dia mati. Itu kata Nabi seperti matinya orang syahid. Jadi orang yang mati dalam keadaan, tapi di sini, jadi kalau ada orang mati, misalnya kayak gini, kena corona inilah misalnya, jadi situ dia nggak keluar, dia kena penyakit corona, tapi dia beriman, dia terima itu, matilah dia, itu mati syahid. Jadi kalau ada orang mati kena wabah, dengan syarat dia redo, maka matinya seperti orang yang mati syahid, mati dalam peperangan. Ya. Tapi kalau dia pun nggak redo, mati juga, ya nggak masuk. Jadi di sini orang yang mati syahid, dia tidak semua orang yang mati kena penyakit taun itu atau kena corona itu mati syahid. Hati dia menerima nggak itu, redo nggak dia? Kalau sampai mati benar nggak redo, kena pula gini segala macam, keluh kesah, mati ya nggak mati syahid. Tapi kalau dia redo, mati syahid. Jadi orang yang mati kena wabah suatu penyakit, kalau dia redo, maka dia seperti orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW. Ya, baik, ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Sebagai akhir daripada taklim kita pada pagi hari ini, marilah kita bacakan hadis-hadis Rasulullah. Marilah kita sampaikan hadiah Fatihah kepada Masyayikh kita, Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi radhiyallahu an, wa Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.